Scene yang mana yang paling membekas di ingatan kalian pas nonton film ini? Pas tahu ibunya meninggal dibalut perban di sekujur tubuh? Atau ketika sang adik mendadak nggak terbangun lagi dari tidurnya? Anime ini adalah anime tersedih yang pernah aku tonton. Nggak paham lagi sih kenapa anime yang rilis tahun 80-an ini masih jadi tontonan wajib tiap tahunnya sama keluargaku. Setidaknya, bikin yang nonton ikut merasakan emosionalnya, yang menonton juga ngerti pesan dari anime Jepang ini. Welcome to Count Review, ini dia review singkat Grave of the Fireflies atau Hotaru no Haka. Beberapa waktu lalu aku sempat bikin video spotlight tentang studio film animasi Studio Ghibli. Salah satu film terbaik yang ku mention adalah film ini, Grave of the Fireflies atau Hotaru no Haka. Anime ini berlatar detik-detik terakhir Perang Dunia Kedua yang terjadi di tahun 45, di saat Jepang akhirnya menyerah dengan meninggalkan semenanjung Jepang dalam kondisi luluh lantak akibat pemboman. Semua orang berusaha menyelamatkan diri, salah satunya Seita dan adiknya Setsuko. Berusaha hidup dengan kondisi yang semakin mengkhawatirkan, meski pada akhirnya mereka dipertemukan dengan nasib yang sama, yaitu kematian. Dengar kata kematian dari sebuah anime rasanya kayak hal yang sungkan buat diterima ya. Bagi yang awam soal anime yang hanya sebatas tahu soal anime dengan basis cerita komedi, romansa, atau fantasi, tapi Grave of the Fireflies atau Hotaru no Haka justru menyajikan cerita yang berbeda. Sebuah gambaran tentang begitu dramatisnya betapa pilunya bertahan di tengah gencatan perang besar. Anime ini diadaptasi dari novel semi-autobiografi karangan Nosaka Akiyuki, didirect dan ditulis sendiri oleh Isao Takahata. Dari banyaknya film animasi yang dikerjakannya untuk Studio Ghibli, film ini justru ibarat sisi tersakit dari sebuah anime. Sisi paling manusiawi untuk diikuti ceritanya. Film ini gak sebatas tontonan doang, tapi ada interaksi dan koneksi antara premis dan plotnya ke penonton. Ya, anggaplah kalian semua udah nonton anime ini. Apa yang kalian rasakan ketika berada di posisi karakter Seita? Jadi seorang kakak yang bertanggung jawab dengan dirinya dan adik satu-satunya? Tampak tegar tapi hancur, menahan malu tapi harga diri diinjak-injak. Atau Setsuko, gadis kecil yang belum mengerti banyak tentang kerasnya hidup susah, menahan sebuah kesenangan yang selayaknya dirasakan gadis seusianya, dan harus ikhlas mengakui orang tuanya pergi selama-lamanya. Anime ini bukan sekedar cerita tentang anak-anak, tapi cerita dari sudut pandang anak-anak. Anime ini adalah kisah yang dipenuhi dengan kepolosan dan optimisme dalam menghadapi kesengsaraan, dan cara terbaik untuk menggambarkan perasaan mereka sebagai anak-anak. Damn, Grave of the Fireflies atau Hotaru no Haka nggak bisa dipungkiri lagi. Sebagai anime yang digarap tahun 80-an, berhasil menyentuh semua orang bahkan sampai 30 tahun setelahnya. Oke, baiklah kalau kalian mengagumi Kimi no Na wa, but truly madly deeply. Kayak judul lagu ya. Apa? Savage Garden. Ya, Grave of the Fireflies atau Hotaru no Haka susah untuk berpindah posisi dari anime tersedih selama ini. Meski sudah pernah dibuat versi live action TV dramanya, tapi sekali lagi susah banget rasanya mengakui live actionnya nggak bisa menandingi keindahan animenya. Serius. Kita sama-sama tahu, Grave of the Fireflies atau Hotaru no Haka sulit menandingi My Neighbor Totoro, yang bisa dibilang itu adalah karya yang lebih revolusioner di masa itu. Tapi balik lagi, sebegitu kagumnya aku sama karya-karya Studio Ghibli, jika memilih satu di antara film-film yang menyentuh hati, pilihanku jelas tertuju sama Grave of the Fireflies atau Hotaru no Haka. Grave of the Fireflies adalah kisah yang indah, menyentuh, halus, mengharukan, tragis, dan sangat manusiawi tentang dampak Perang Dunia Kedua pada saat itu. Silahkan ditonton lagi. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka, klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.